Hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Beberapa waktu lalu jagat sosmed heboh setelah seorang remaja berambut kribo terlihat dengan penuh keikhlasan menyambut setiap jamaah yang hendak menunaikan sholat di Masjid As-Saadah Ciater, Subang, Jawa Barat. Usut punya usut, pemuda tersebut ternyata bukan pegawai masjid ataupun remaja tanggung yang nyambi mendapat upah dari usahanya itu. Ia adalah anak dari pengusaha yang membangun masjid tersebut. Yuk cari tahu tentang sosok sang pemuda pada konten, fakta, dan profil Raja, anak pengusaha tajir yang rajin rapikan sendal masjid. Namun sebelum terus menonton, jangan lupa absen untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channelnya untuk infotainment terbaru esok hari. Profil Raja. Pemuda yang akrab disapa Raja ini memiliki nama lengkap Fahad Fatullah Sulaiman, usianya baru 17 tahun. Ia pun mengkonfirmasi bahwa Masjid Kubah Biru serta resort dan hotel Lembah Sarimas memang merupakan milik keluarganya. Tetapi setelah dirinya viral, dengan rendah hati ia tak ingin mengumbar identitasnya demi menjaga diri dan juga pergaulannya. Lebih lanjut, Raja mengungkapkan bahwa kegiatannya menyapa dan merapikan sendal para jamaah merupakan inisiatifnya sendiri. Ia mengaku tidak disuruh atau beroleh gaji dari usahanya tersebut. Senang bekerja serabutan. Meski merupakan anak pengusaha tajir, Raja yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan almarhum Jeffrey Al-Bukhari ini tidak berbesar hati dan lupa pada sekitar. Meski masih belasan tahun, ia punya kepekaan dan empati pada sekitar. Raja bahkan tidak gengsi menjajal berbagai pekerjaan serabutan. Setiap hari, ia datang ke Masjid As-Saadah atau Masjid Kubah Biru untuk menyambut dan mendoakan para tamu Allah yang hendak menunaikan ibadah sholat. Tak sampai di situ, ia dengan sukacita dan ikhlas merapikan sendal dan sepatu milik jamaah yang datang. Tak hanya jadi pengurus masjid, pemuda kelahiran tahun 2003 itu juga kerap beralih profesi sebagai pencuci bus jamaah masjid, membuka jasa ojek payung, hingga menjual kantong plastik. Karena pekerjaan serabutan yang dilakukannya, orang tua Raja pun pernah dipanggil ke sekolah karena mengetahui anak itu berjualan di pinggir jalan. Hal itu mungkin jadi perilaku tak biasa sebagai anak dari keluarga tajir. Ibunya pun menjelaskan bahwa keluarganya memang mengajarkan anak-anak mereka agar mandiri sejak dini. Karenanya, mereka membiarkan Raja berjualan. Memakai baju bekas. Seturut dengan pembawaannya yang tak sungkan bekerja serabutan, penampilannya pun terbilang sederhana untuk ukuran anak pengusaha. Ia diketahui hanya mengenakan pakaian sederhana dengan penampilan seadanya. Dalam sebuah wawancara, Raja bahkan mengaku tidak pernah membeli barang-barang mewah. Pakaian yang dikenakannya saja dibeli dari toko baju-baju bekas di sebuah mal. Ia mengungkap tak pernah membeli baju atau sepatu berharga jutaan. Budget bajunya hanya sekitar 25 ribuan saja. Ia menyebut biasanya membeli baju di Cimol atau singkatan dari Cilandak Mall. Kawasan ini memang dikenal sebagai sentra pakaian bekas. Pebisnis ternak lele. Memiliki status anak pengusaha, Raja rupanya mengikuti jejak orang tuanya untuk berbisnis. Di saat anak-anak lain hanya fokus belajar dan bermain, sejak usia 10 tahun pemuda ini bahkan sudah disibukkan dengan usaha ternak lelenya. Usaha budidaya ternak lelenya itu terbilang berhasil. Bisnis tersebut menjadi komoditas ekspor yang didistribusikan hingga ke Eropa, tepatnya ke Belanda. Budidaya lele jumbonya itu pun menghasilkan omset hingga 1,2 miliar rupiah.
Profil orang tua raja. Setelah raja viral, disusul identitasnya terungkap sebagai anak pengusaha kaya raya, publik pun penasaran sekaligus kagum dengan kedua orang tua raja yang dianggap berhasil mendidik anaknya untuk tetap sederhana, rendah hati di tengah kelimpahan materi. Sebagaimana disebut sebelumnya, jika orang tua raja adalah pengusaha pemilik masjid dan resort di Lembah Sarimas, Ciater Subang, Jawa Barat. Ayahnya bernama Haji Monty, sementara ibunya adalah Imas Sumartini. Dalam sebuah wawancara, Haji Monty mengatakan bahwa kebiasaan anak ketiganya menyambut tamu dan merapikan sendal jamaah di masjid sudah dilakoninya sejak kecil. Ia pun mengungkap bahwa sebagai titipan Tuhan, sejak kecil ia sudah mendidik dan mengarahkan anaknya untuk mengurus masjid dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sementara sang ibu, Imas Sumartini, turut mengungkapkan perasaan dirinya saat mengetahui anaknya mendapat perhatian publik. Ia mengaku meresponnya dengan biasa saja, tidak berlebihan, apalagi setelah dijuluki sebagai keluarga sultan. Ia menyebut sudah menanamkan ke keluarganya jika mereka bukan keluarga sultan, namun label itu tetap diterimanya sebagai doa. Guys, ternyata bukan hanya kisah dalam drama Korea ada sosok remaja sederhana, pekerja keras, dan berasal dari kalangan berada. Sosok raja adalah contoh nyata adanya remaja teladan di sekitar kita. Siapa nih yang merasa iri dengan kepribadian raja? Dan salut dengan kedua orang tua raja yang berhasil mendidik sang buah hati? Tulis opinimu di kolom komentar ya. Sekalian klik like dan share. Terima kasih, dan sampai ketemu besok. Bye-bye.